perspektif GON. Oke, di sini dari perspektif GON, itu yang pertama dari segi greed and need, keserakahan pribadi dan gaya hidup tinggi itu memicu motivasi untuk mencari keuntungan ilegal melalui dana politik. Kemudian dari segi opportunity, kewenangan besar dalam proyek RSUD menciptakan celah penyalahgunaan pada sistem pengadaan barang. Jadi di sini semacam ada celah untuk peluang untuk melakukan hal tersebut. Dari segi exposure, lemahnya pengawasan eksternal dan rendahnya risiko deteksi memperkuat keberanian pelaku untuk beraksi ya. Paduan keserakahan individu dan tuntutan politik yang mengeksploitasi celah kewenangan, korupsi ini bukan sekedar tindakan tunggal ya, melainkan hasil dari interaksi antara faktor internal greed and need dengan faktor eksternal yaitu opportunity dan exposure dalam sistem birokrasi yang lemah. Jika dikaitkan dengan kasus OTT Bupati Ponorogo ini, korupsi memang muncul karena adanya peluang atau opportunity dalam pengelolaan jabatan dan proyek RSUD, kemudian ada dorongan kebutuhan atau kepentingan tertentu atau need, serta lemahnya integritas atau grit dan rendahnya self-control. Pada saat yang sama, penindakan melalui operasi tangkap tangan oleh KPK menunjukkan peran penting deterrence, yaitu penegakan hukum yang tegas untuk meningkatkan resiko tertangkap dan mencegah terulangnya praktik korupsi. Oke, next. Oke, kalau ini tinjauan dari segi moralitas dan budaya. Dari segi moralitas agama, tentunya semua agama melarang ya, yang namanya korupsi ya. Kemudian dari segi budaya bangsa sangat bertentangan sekali dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Tindakan ini mengutamakan kepentingan pribadi di atas kemaslahatan umum, mencederai filosofi kepemimpinan Indonesia. Integritas publik, korupsi merusak fondasi gotong royong dan menipiskan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, terutama pada proyek krusial seperti RSUD. Dan juga dari segi luka sosial, ada pengurangan kualitas fasilitas publik akibat suap adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Apa sih dampaknya dalam pelayanan gizi dan kesehatan? Dampaknya adalah korupsi. Proyek RSUD ini melanggar etika profesi gizi, menurunkan kualitas layanan pasien secara signifikan. Kemudian juga anggaran yang disalahgunakan akan berdampak pada ketersediaan bahan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas. Penurunan kualitas fasilitas dan gizi menghambat proses penyembuhan pasien secara status gizi pasien, serta penerapan transparansi dan pembentukan karakter berintegritas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Baik, demikian Ibu untuk presentasi kami. Oke, jadi tentang korupsi RSUD. Jadi ya pembuatan pembangunan RSUD ya ini ya berarti ya oleh Iya, Ibu. Bupati Ponorogo lah. Hmm, Ya, iya kan? Ponorogo kan tadi ya? benar, Ibu. Oke, silakan teman-teman untuk ditanggapi. Suap jaga jabatan ya berarti nih ya. Jaga-jaga lilin lah nih jaga jabatan. Assalamualaikum Ibu, izin Iya, bertanya. silakan. Silakan. Ulun Nida dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi akar masalahnya itu lemahnya pengawasan eksternal kan. Seandainya sekarang kan sistem proyek itu lelang Ibu, atau tender. Itu dipilih dari harga yang melakukan penawaran yang termurah. Nah, kira-kira di bagian proses lelang itu apakah bisa mencegah terjadinya suap atau masih perlu pengawasan dari manusia juga? Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi menanggapi? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kita kembali tadi untuk mendengar jawaban dari kelompok satu ya. Silakan, kelompok satu. Ya, izin Ibu mencoba menjawab dari kelompok 1. Jadi sebagai petugas gizi itu ada kemungkinan terlibat kasus klaim fiktif BPJS. Misalnya kalau petugas tersebut terlibat
dalam menyetujui atau membantu data pelayanan yang kemudian dipakai untuk klaim BPJS fiktif. Misalnya, mencatat kunjungan atau laporan konseling gizi yang sebenarnya tidak terjadi atau menambah eh, data laporan fiktif, misalnya laporan konseling itu 1 bulan ada 10 jadi 20. Yang kedua, contohnya memalsukan tanda tangan atau data pasien. Yang ketiga, Hmm. mengubah kode di rekam medis atau dokumen agar klaim jadi lebih besar. Jadi misalnya anak itu statusnya tidak gizi buruk, status gizinya normal, tapi dibuat seolah-olah gizi buruk. Jadi klaimnya jadi lebih besar. Jadi keterlibatan petugas gizi itu ada kemungkinan terlibat, Bu. Nah, berarti jelaslah akar masalahnya itu tergantung dari pelaksananya lagi lah. Eh, dari semua sisi bisa terlibat berarti berarti tadi dari mana nih kita membentengi supaya itu tidak terjadi karena ya itu dan sebenarnya di setiap sisi kita bekerja itu selalu ada ya tadi tergantung kesempatan apa dari niat kesempatan tadilah yang empat kena eksposurnya kalau lemah jelas itu kan tadi ya makanya tadi bisa terjadi kasus-kasus berikutnya. Ada tanggapan lain? Oke ya, berarti kita sambung ke kelompok dua. Izin menjawab, Bu. Tadi pertanyaannya, eh, kenapa PPTK bisa langsung bisa menjabat sebagai PPK sekaligus. Jadi di PPT itu, di kasus itu sebenarnya tidak, apa nih, tidak menjabat keduanya, tapi eh, sebagai orang yang berbeda. Jadi PPK melibatkan si LH dan juga Taufikur Rahman sebagai pengguna anggarannya. Jadi mereka orang yang berbeda gitu. Gitu. Jadi kisahnya aja lah. Nah, kalau Oke, jadi yang mungkin tadi siapa tadi? kalimatnya ada yang salah gitu loh. Oh iya, Oke, kalau kada salah baca nih si LH ini, si dia PPK-nya ya coba. LH itu ya. Oke, Nah, ya jadi mengambil alih tugas pejabat pengadaan gitu ya. Jadi tugas pejabat pengadaannya kan ada sebenarnya, tapi dia yang mengambil alih untuk iya. menyiapkan kayak dokumennya gitu ya. Dokumen penunjukan Oke, konsultannya gitu kan ya. Habis itu oke. si konsultan pengawasnya itu sudah dipesan inya juga kayak itu ya. Jadi inya yang menggawi serangan sembilan Oke, kalau kada salah seperti itu. Oke, gimana tadi yang nanya? oke. Ulun, Bu. Iya, oke ya. Ya, silakan Saya kelompok terima, Kak. tiga. Oke, Ulun menanggapi kenapa Budi Silvana tadi tidak mendapatkan uang ya, Bu ya. Ini kalau kami ambil kasus ini sudah menjalani fakta persidangan loh, Bu. Jadi sudah diketuk palu maka tidak ada. Tapi kenapa tidak ada inya kada dapat duit tapi bersalah juga inya ini penyalahgunaan wewenang Bu Ai. Jadi meskipun kada nerima duit, inya bersalah dijatuhi hukuman karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen. Habis itu membiarkan pelanggarannya itu terjadi juga padahal inya sebagai pusat krisis kesehatan kayak membiarkan kayak itu nah Bu. Itu Hmm, pembuat anggapan dari kami karena sudah ini fakta persidangan jadi kada kawal apa-apa lagi kecuali ada di belakangnya lagi kami kada tahu lagi itu. Wah. ya Pak, yang nanya. Kelompok berapa tadi ulang? Bagaimana tanggapan yang bertanya? Oke, terima kasih. Oke, silahkan selanjutnya. Iya. Baik, dari kelompok 4 akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Nida tadi ya. Pertanyaannya tadi apakah sistem lelang dapat mengurangi risiko korupsi? Akan dijawab oleh Kak Anita. Silakan Kak Anita. Baiklah, saya Anita Takaryati akan menjawab pertanyaan dari Nida dari pertanyaan untuk kelompok 4. Jadi, sistem lelang atau pengadaan secara elektronik
di rumah sakit itu dapat mengurangi risiko korupsi karena sifatnya lebih terbuka dan transparan. Tetapi sistem ini tidak otomatis mencegah sepenuhnya kecurangan karena kecurangan masih bisa terjadi jika ada kerjasama atau manipulasi di balik layar oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian alasan lelang mengurangi korupsi itu kenapa? Karena adanya transparansi di situ, kemudian adanya keterbukaan dan adanya persaingan sehat. Tetapi kenapa ada celah kecurangan di situ? Karena masih ada pengaturan syarat yang dimana spesifikasi alat sengaja dibuat mirip dan produk merek tertentu saja, dan kemudian ada persekongkolan karena peserta lelang bersekongkol dan mengatur siapa yang harus menang dan bergantian. Mungkin itu jawaban dari kami. Pak. Terima Oke, kasih. jadi masih bisa diedit tadi ya ibaratnya tuh lah. Kalau misalnya tadi apa spesifikasi kuncinya tuh kayak pengaturan secara teknis tuh kalau misalnya elelang itu menurut beberapa web katanya itu sengaja merancang spesifikasi barang atau jasa sangat spesifik dan detail. Tapi ini tuh mengarahkan ke vendor tertentu saja. Jadi kayak sudah berkait tuh nah dengan merek tertentu. Nah, modelnya kayak itu. Itu kan berarti mainan sudah lah kok kayak itu. Habis itu ada asistensi dan komunikasi di luar sistem jadinya. Jadi ini kayak oknum pejabat itu sudah tadi berkomunikasi dengan vendornya. Misalnya merek apa, itunya sudah ya tadi sudah ada. Lalu ini akan mengatur perusahaan lain sebagai bayangan aja jadinya. Jadi perusahaan yang lain itu memasang dengan padahal anu cuma sebagai kisah-kisahan aja. Jadi inya pasti sudah dinyatakan pemenang. Nah, itu salah satu kuncinya juga. Jadi sudah ada rekayasa penilaian dan pengkondisian pemenang modelnya tuh. Nah, itu celah yang sangat besar masih walaupun sudah dilakukan dengan lelang ini ya. Nah, masih bisa digelembungkan harga. Ya, jadi e-katalog itu coba lihat harganya tuh jauh di atas harga pasar ya. Jadi itu eh, jadi katanya gini, pejabat daerah itu tidak memiliki kemampuan analisis pasar yang mumpuni. Jadi inya tuh terpaksa juga membeli dengan harga yang tidak wajar gitu. Nah, karena sudah ada di e-katalog kan, sudah dikunci tuh di e-katalog. Nah, jadi itu juga menyebabkan hal kenapa bisa tadi terjadi kasus korupsi walaupun dengan lelang. Dan bisa juga terjadi backdating atau dokumen palsu. Nah, jadi kontrak atau dokumen pengadaan tuh bisa aja katanya dibuat dengan tanggal yang berbeda dari kenyataan sebenarnya. Jadi kayak untuk menutupi pelanggaran prosedur lelangnya itu. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kenapa terjadi. Sebenarnya sudah terbuka lah lelang tuh sepertinya, tapi hal-hal kayak itu masih bisa diakal-akali tadi gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang kayak tadi si apa tadi Budi ya, Budi Silvana tadi bujur aja ujaran itu kira-kira nih inya tadi kan kada dapat apa-apa kok mau gitu kan. Tapi inya tuh tetap kan tadi sebagai penjabat PPK, inya tadi kan ya sudah melanggar apa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya. Nah, itu kan sesuai pasal 3 kena sudahnya. Habis itu tuh melanggar prosedur dan kerugian negara. Nah, jadi dia mengabaikan temuan audit tadilah proses pengadaannya cacat juga ya karena dia juga terlibat dalam negosiasi harga dan penandatanganan kontrak pengadaan APD tadi tanpa surat pesanan dan dokumen yang sah. Jadi tidak sah. Jadi keterlibatan penyediaannya cacat sudah ya. Jadi tidak si PTEK-nya sendiri itu tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan. Jadi sebenarnya dia harusnya tidak boleh nih ikut dalam tender tersebut yang IPAK itu ya. Izin penyalur alat kesehatan kesehatan itu dia tidak punya izin untuk melakukan itu si Eki ini. Tiba-tiba dia terlibat. Nah, jadi itu kerugian negara tadi 319 miliar ya. Itu yang mungkin sudah terhitung kalau tidak ya. Berarti lebih. Mbak masih ada waktu? Kalian kuliah apa habis ini? Ada kuliah apa selanjutnya? Aplikasi Aplikasi komputer, komputer, Bu. Bu. Berarti sambungnya ke komputer lah. Berarti minggu depan ya sambungannya nih. Ya kan? 1 jam habis sudah tanggal 158. Oke, ada pertanyaan lagi yang kita bisa bahas?
bisa dipahami. Sudah di screenshot tadi bukti anunya, Inggih, sudah absennya. Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Kalau ada salah hilap, mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi kasih, Bu, dan wabarakatuh. Ini lah. Kita kasih loh Ibu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Kasih loh. Ini berat.